Jangan takut dengan yang namanya tekanan-tekanan harus menikah, harus punya anak dan sebagainya macam. Kenapa orang tuanya tidak pernah punya inisiatif untuk menjodohkan Yesus Kristus dengan seorang gadis? Halo sobat semua, kembali bersama saya Yogi Narodo. Channel kami baru saja berganti nama menjadi Naro Naruh Sabda. Tetapi kami memiliki visi yang tetap sama, yaitu tetap memberitakan satu-satunya kebenaran, yaitu kebenaran sabda Allah. Pertanyaan yang banyak dihindari ya dijawab oleh kita yang masih belum punya pasangan atau kaum jombloan, jomblowati begitu ya. Kapan sih kamu menikah? Kamu bisa punya momongan atau kamu bisa punya keturunan ya. Di balik pertanyaan ini ya, ini juga perlu diperhatikan apakah sebenarnya kita pantas untuk bertanya demikian ya. Apakah sebenarnya menikah ya atau memiliki keturunan itu adalah benar-benar tuntutan untuk semua orang yang ada di dunia ini? Denaro Narusabda ingin memberikan mitologi breaker. Kami ingin menghadirkan penghancur-penghancur mitos yang ada di masyarakat kita, bahkan di dunia ini ya. Salah satunya adalah mitos mengenai pernikahan. Tidak jarang saya mendapati argumen-argumen mengatakan bahwa kamu harus berusaha mencari pasangan hidup, kamu harus memiliki pasangan hidup. Kenapa? Karena bahkan Tuhan pun memerintahkan demikian loh ya di dalam firman Tuhan. Ya ini versi beliau yang mengatakan bahwa Tuhan tuh menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Jadi nggak mungkin kamu itu nggak punya pasangan, nggak mungkin kamu nggak punya jodoh ya. Jadi kamu pasti harus menikah, kamu pasti akan punya keturunan. Salah satunya adalah beliau mengutip dalam Kejadian 1 ayat 28 ya. Di sana mengatakan Allah ya berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan penuhilah bumi ya. Jadi Allah dalam tanda kutip seakan-akan memerintahkan kita semua yang ada di muka bumi ini untuk punya anak cucu, punya keluarga, bahkan memenuhi dunia ini gitu ya. Bahkan di dalam Kejadian 2 ayat 24 di situ Tuhan juga mengatakan laki-laki dan perempuan akan menjadi satu daging. Argumen yang pertama yang ingin saya kasih untuk kita semua, dengan simpel, dengan gampang ya kita bisa melihat bagaimana ada fakta-fakta yang terjadi dalam Alkitab. Fakta yang pertama ya, bahwa ada tokoh-tokoh Alkitab, bahkan saya katakan ada cukup banyak tokoh Alkitab yang bahkan setelah mereka melakukan pernikahan sekalipun, mereka tidak dikaruniai juga anak ya sampai akhir hayat mereka. Contohnya dalam 1 Tawarik 2 ayat 30 dan 32. Di sana sobat semua bisa melihat bagaimana seorang yang bernama Selet dan juga Yeter ya di sana ya, yang merupakan bahkan keturunan dari Yehuda loh ya, keturunan daripada Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan, itu pun tidak memiliki keturunan. Ya, dikatakan sana mereka tidak memiliki anak. Fakta yang kedua, ada juga tokoh-tokoh Alkitab ya, sobat semua, yang bahkan sampai akhir hayatnya tidak juga menikah. Contoh yang simpelnya kita tahu seorang Harun ya, dia adalah seorang yang pilihan Tuhan, seorang imam, memiliki 2 orang anak yaitu Nadab dan juga Abihu. Saat mereka meninggal, mereka tidaklah diceritakan menikah, bahkan memiliki keturunan. Apakah kalau kita melihat fakta-fakta ini, jadi kita bisa bilang bahwa oh Kejadian 1 ayat 28 itu adalah perintah Tuhan untuk setiap kita, bahwa kita tuh pasti akan menikah, bahwa setiap manusia itu pasti diciptakan Tuhan untuk berpasang-pasangan. Pasti kamu tuh punya jodoh, hanya kamu harus berusaha cari jodoh kamu. Faktanya di dalam Alkitab yang bahkan adalah bangsa pilihan Allah sendiri, orang Israel sendiri, bahkan sampai akhir hayatnya tidak juga memiliki pasangan hidup, bahkan juga tidak memiliki keturunan. Bagaimana dengan fakta itu? Apakah itu seolah-olah membuat Tuhan itu lupa dengan janjinya? Tuhan itu lupa dengan perintahnya kepada manusia, bahwa semua manusia itu pasti akan punya jodoh, pasti akan punya tulang rusuknya, pasti akan punya keturunan. Itu baru fakta kedua. Fakta yang ketiga saya kasih lagi, ketika Allah bahkan menyuruh Nabi Yeremia, sekali lagi loh, menyuruh ya, memerintahkan Nabi Yeremia untuk tidak menikahi perempuan manapun dari bangsanya, yaitu bangsa Israel, bangsa Yehuda ketika itu. Ini artinya apa? Artinya sampai akhir hayat Yeremia tidak akan menikah dengan siapapun. Karena tentu saja Allah hanya merestui orang Israel menikah dengan bangsanya. Tentu saja apalagi seorang nabi ya, Yeremia. Itu perintah Allah dalam Yeremia pasal ke-16. Fakta yang terakhir, jangan lupa ya, bahwa Tuhan Yesus sendiri dalam Matius pasal ke-19 loh ya, dia mengatakan, dia berargumen melawan orang-orang Farisi, mengatakan bahwa ada orang-orang yang memang ya memiliki karunia untuk tidak menikah, yaitu orang-orang yang mungkin dari lahirnya ya keluar dari rahim ibunya sudah tidak bisa menikah,
atau karena orang lain sehingga dia tidak bisa menikah, atau bahkan karena keinginannya untuk atau demi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu ada dalam Matius 19. Perkataan Allah sendiri dalam pribadi firman-Nya itu Yesus Kristus. Nah, ini fakta-fakta yang bisa kita temukan di dalam Alkitab, ya. Yang setidaknya ini sangat-sangat bisa membantah bahwa siapapun kalian di sana, khususnya umat Kristiani ya, yang mungkin sedang didesak oleh lingkungan kalian, ya, mungkin sedang ditanya atau dipaksa, ya, mungkin oleh siapapun kali itu ya, mungkin oleh saudara, oleh orang tua, oleh teman-teman kalian, maka perlihatkanlah fakta ini bahwa di dalam Alkitab sekalipun banyak sekali contoh yang mengatakan bahwa orang-orang pilihan Tuhan sekalipun ya tidak memiliki pasangan dan juga tidak memiliki keturunan. Ya, apakah ini artinya Tuhan tidak adil? Apakah ini artinya Tuhan tidak mengasihi mereka? Ya. Nah, bahkan Tuhan Yesus sendiri yang menjadi pusat sentral umat Kristiani, pusat sentral kita nih ya, Yesus yang adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia seutuhnya. Kan kita tahu sampai akhir hayatnya, sampai dia berkorban di kayu salib, dia tidak pernah menikah. Ya. Menjadi pertanyaan menarik adalah sampai dia di usia 30 tahunan, ya lebih saat dia pelayanan, kenapa orang tuanya tidak pernah punya inisiatif untuk menjodohkan Yesus Kristus dengan seorang gadis? Karena bahkan di dalam tradisi orang Yahudi, umur atau usia 18 tahunan atau bahkan lebih muda dari itu, seorang pria itu biasanya dijodohkan ya dengan seorang gadis. Tetapi kita lihat tidak ada cerita atau kisah yang menceritakan bagaimana Yesus dijodohkan. Ya, ini menjadi pertanyaan. Tentu jawaban yang bisa kita terka itu adalah tentu Maria dan Yusuf mengetahui bahwa anaknya adalah seorang juru selamat dunia, Mesias. Ya. Sehingga pasti harus dikhususkan, harus kudus gitu ya. Tidak terikat dengan yang namanya hawa nafsu. Apalagi di dalam pernikahan tentu ada nafsu seksual. Ya. Atau terkaan kedua, kita tahu bagaimana bisa jadi Tuhan Yesus sendiri ketika dia masih umur 13 tahun atau 12 tahun, ketika dia masih beranjak remaja, dikatakan di dalam Lukas pasal kedua begitu besar hikmatnya, dipenuhi hikmat daripada Allah itu sendiri, sehingga bisa saja di umur demikian Yesus mengatakan yang sejujurnya kepada orang tuanya bahwa dia memang tidak bisa dan tidak akan bisa ataupun tidak akan mau dijodohkan dan tidak akan bisa mengalami pernikahan. Artinya lagi-lagi orang tua Yusuf, Maria, ya, maupun anak harus mengetahui yang namanya kehendak daripada Allah. Yesus mengetahui kehendak Bapaknya, yaitu agar dia mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa manusia. Begitupun Maria dan Yusuf, mereka mengetahui bahwa bagaimana anaknya kelak akan menjadi juru selamat, Tuhan yang akan menyelamatkan dunia. Nah, kita dapat poinnya bahwa pernikahan itu bukan soal umur, bukan soal usia, bukan soal sebentar lagi kamu akan menjadi tua. Kalau nggak menikah-nikah, bagaimana dengan anak kalian nanti? Susah. Enggak, tapi pernikahan yang sebenarnya adalah bagaimana kamu memahami kehendak Tuhan. Bagaimana kamu memahami maksud Tuhan di dalam hidup kamu. Apakah Tuhan bermaksud kamu untuk menikah dan memiliki keturunan? Atau tidak? Nah, sayang sekali di zaman sekarang kita bisa melihat bagaimana justru sebaliknya kan. Zaman akhir ini sudah semakin banyak orang-orang yang menekan anak-anaknya, menekan orang-orang lain bahkan yang bukan anaknya, yang sebenarnya dia tidak tahu, bukan orang anaknya gitu ya, tapi dia sudah sok tahu gitu ya. Ayo kamu cepat nikah gitu ya. Kalau kamu gak nikah nanti anak kamu kasihan. Ini perkataan-perkataan mitologi yang harus dihancurkan sebenarnya ya. Untuk apa kita khawatir? Untuk apa kita khawatir dengan usia toh Abraham ya, Sarah usia yang sudah sangat lanjut 100 tahun. Bagaimana itu suatu hal yang tidak mungkin. Ya. Jadi jangan takut dengan yang namanya tekanan-tekanan harus menikah, harus punya anak dan sebagainya macamnya. Ya. Coba kita bayangkan bagaimana kalau Yusuf dan Maria melakukan hal yang sama yang seperti dilakukan oleh orang tua zaman sekarang. Atau orang-orang zaman sekarang yang menekan anaknya atau menekan anak-anak orang lain untuk segera menikah. Demi apa? Demi prestis, demi kebanggaan, demi kehormatan. Demi apa lagi? Demi adat, demi budaya. Tapi mereka tidak mengenal maksud Allah untuk anaknya. Sayang sekali. Ujung-ujungnya apa? Ya kan ujung-ujungnya pernikahan anaknya menjadi gagal. Kehidupan rumah tangga anaknya menjadi hancur. Hanya gara-gara kesalahan. Tetapi kesalahan ini sangat fatal. Nah, argumen yang kedua, sobat semua ya, bahwa dikatakan ya,
Kejadian 1 ayat 28 itu ternyata sangat-sangat berbeda konteksnya dengan konteks zaman sekarang. Kita bayangkan ya, sobat-sobat semua, buat generasi milenial, kalian yang Gen Z sekalipun, ya. Coba kita bayangkan Adam dan Hawa ketika itu mereka hanyalah 2 orang, ya sebelum ada manusia yang lain. Karena Tuhan hanya menciptakan Adam, melalui Adam lalu Tuhan menciptakan Hawa. Ya. Maka sangat wajar ketika itu Allah mengatakan beranak cuculah, ya penuhilah bumi. Jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, yang sudah bumi dikatakan overload ya bisa dikatakan justru ya sejak beberapa abad bahkan sampai sekarang itu masih surplus ya. Bagaimana jumlah kelahiran justru makin sangat surplus dibanding tingkat kematian. Artinya ya sekalipun ya orang-orang Kristen di dunia memutuskan untuk tidak lagi menikah atau tidak punya anak, tidak masalah sebenarnya. Bumi sudah dipenuhi dengan begitu banyak jumlah manusia dari ras, dari suku, dari agama yang bermacam-macam. Meskipun kita tahu ya bahwa beberapa negara di dunia ini ya seperti Jepang contohnya sudah memberlakukan kan ada orang yang mulai enggan untuk menikah bahkan tidak mau punya anak. Bahkan dikatakan sempat setahun ke belakang bahwa kita tuh krisis demografi, orang-orang Jepang misalnya krisis demografi. Tetapi apakah krisis demografi, apakah upaya yang mereka lakukan untuk tidak memiliki anak itu berbanding atau bisa mengalahkan negara-negara yang punya kebiasaan untuk memiliki istri lebih dari satu, atau berpoligami, atau mungkin berpoliandri, atau bahkan ada negara-negara yang mungkin menghalalkan, memberlakukan, melegalkan untuk setiap keluarga, suami istri itu punya anak lebih dari 2 orang. Tentu tidak akan. Jadi bagaimanapun ceritanya, usahanya, tetap bumi ini akan dipenuhi dengan manusia. Sangat-sangat dipenuhi dikatakan. Tingkat kelahiran akan lebih tinggi daripada tingkat kematian. Justru di dalam konteks Adam itulah, zamannya Adam sampai zamannya Nuh, Tuhan sendiri dalam Kejadian pasal ke-6 mengatakan, Wayehi kihehel ha-adam larob, artinya sudahlah terpenuhi bumi itu dengan manusia. Ya, bahwa sudah tergenapi waktunya, bahwa bumi sudah terisi dengan manusia. Jadi di dalam Kejadian pasal 6 ketika timbul ada anak-anak Tuhan dikatakan situ yang ingin mengawini anak-anak manusia, siapapun yang dia pandang cantik, ya disitulah kejahatan manusia mencapai puncaknya. Makanya Tuhan membinasakan orang-orang ketika di zaman Nuh, kecuali Nuh dan keluarga besarnya. Ya, nah di dalam pasal ke-9 kita lihat bagaimana Allah sendiri mengulangi lagi janjinya kan. Pasal 9 ayat ke-1 dikatakan Tuhan sendiri berfirman, Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya bahwa penuhilah bumi, beranak cuculah. Jarak antara Adam sampai dengan zaman Nuh yang kira-kira 1600-an tahun. Ya. Dan setelah itu semenjak Allah berjanji kepada Nuh dan kepada anak-anaknya, semenjak itu tidak pernah lagi Allah memerintahkan kepada siapapun untuk beranak dan juga memenuhi bumi. Ya. Artinya kita bisa hitung jarak antara zaman Nuh sampai dengan zaman sekarang sudah berapa ribu tahun. Ya, sekitar 4.000-an tahun. 3 kali lipat dari jarak antara Adam sampai zaman Nuh. Kita bisa bayangkan populasi bumi sudah sangat dipenuhi dengan manusia. Ya, pasti sudah sangat dipenuhi dengan manusia. Dengan logika seperti itu apakah bisa dikatakan Kejadian pasal 1 ayat 8 perintah untuk manusia itu beranak cucu dan memenuhi bumi ini adalah perintah yang harus dan berlaku untuk setiap individu manusia? Ya. Jawabannya tentu adalah big no atau bukan. Tidak ada perintah, saya katakan di dalam Alkitab satupun yang mengharuskan atau mewajibkan, memastikan setiap manusia itu memiliki jodoh dan memiliki anak, memiliki cucu. Tidak ada. Ya, silakan Anda buktikan kepada saya, ada nggak? Tidak akan ada. Ya, apalagi di zaman perjanjian baru, tidak ada. Oke, argumen yang ketiga, bahwa dikatakan Kejadian 1 ayat 28 itu ya bukan berbicara mengenai yang namanya kepastian yang harus berlaku untuk setiap individu, yang pasti berlaku juga kepada kita yang ada di generasi perjanjian baru saat ini. Buktinya apa? Ya, ada 2 ayat sebenarnya yang dipakai ya, Kejadian 1 ayat 28 dan juga Kejadian 2 ayat 24 ya, yang mengatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya kemudian akan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging begitu ya. Nah, untuk Kejadian 2 ayat 24 ini ya, ini bisa dikatakan ini tentu bukan adalah sebuah perintah bahwa mengatakan bahwa setiap kita itu harus menikah, mempunyai keturunan, bukan. Kenapa? Karena jelas di situ dikatakan sebab itu lelaki akan meninggalkan
orang tuanya, ayah dan ibunya, kemudian akan bersatu dengan istri menjadi satu. Ada kata sebab. Nah, sebab ini kenapa? Apa yang menyebabkan sebab ini ditulis? Tentu sebab ini adalah karena akibat. Jadi Kejadian 22 ayat 24 itu adalah dampak atau akibat daripada pernikahan. Dampak daripada persatuan yang dilakukan oleh Allah untuk seorang laki-laki dan perempuan. Dampaknya apa? Seorang laki-laki dan perempuan akan bersatu menjadi satu daging. Itu dampak, berbicara tentang dampak, bukan perintah. Ketika Allah tidak berkenan untuk bangsa Israel menggauli atau menikahi bangsa-bangsa lain di luar Israel, itu contoh bahwa Allah tidak berkenan untuk mempersatukan bangsa Israel dengan bangsa yang lain. Nah, Kejadian 1 ayat 28, di sana berbicara tentang, atau konteksnya adalah ketika Adam dan Hawa, ingat, mereka sudah jatuh dalam dosa. Jadi ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, Tuhan memanggil mereka berfirman, ya, dan juga memberkati. Ya, Tuhan memberkati mereka bahkan ketika mereka sudah jatuh dalam dosa. Dikatakan beranak cuculah, penuhilah bumi, ya kan? Berkuasalah atas binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Jadi artinya apa? Di dalam kondisi yang buruk sekalipun, keburukan, kejelekan itu Tuhan dapat ubah menjadi sebuah berkat. Bahkan yang terpenting, jangan lupa, ketika manusia jatuh dalam dosa, kan Allah sudah berjanji bahwa dia akan menghadirkan keturunan daripada si perempuan itu, yaitu Yesus Kristus. Artinya, ya, bahkan untuk menghadirkan seorang Mesias, juru selamat dunia ini, Allah dapat menggunakan yang namanya keberdosaan manusia tadi. Tuhan ubah sedemikian rupa menjadi berkat untuk menghadirkan juru selamat dunia. Itulah luar biasanya Allah kita, Allah yang hidup. Jadi sebenarnya untuk beranak cucu itu sebenarnya lahir mula-mula, ya, untuk dapat berkembang biak itu lahir dari dosa manusia. Tetapi Tuhan ubah dengan berkatnya menjadi sebuah kebaikan. Sehingga, ya, ketika nanti Yesus Kristus sudah lahir, maka disitulah tergenapi semua janji, semua perintah, semua firman Tuhan yang ada dalam perjanjian lama kepada Yesus Kristus. Nah, sehingga kita yang hidup di zaman perjanjian baru sekarang, di zaman akhir zaman ini, bukan lagi menikah, bukan lagi beranak cucu karena kita terseret oleh dosa hawa nafsu, bukan. Tetapi karena kita sudah melihat Yesus Kristus yang sepanjang hidupnya di dunia ini, ya, bisa menekan hawa nafsunya sebagai manusia yang utuh, bisa melawan kedagingannya. Bahkan lebih dari itu, dia rela, ya, mati di atas kayu salib untuk kita. Itulah yang menjadi dasar untuk kita orang Kristen, ya, menikah, memiliki keturunan. Adalah dengan memandang Yesus Kristus. Apakah kita menikah itu adalah bermotivasi karena kita ingin menyenangkan Tuhan, karena ingin anak cucu kita, keturunan kita itu melayani Tuhan, ya. Karena kita ingin membawa keturunan kita untuk mengabdi kepada Tuhan, atau justru jangan sampai kita memiliki keturunan, kita menikah hanya karena kita menuruti hawa nafsu kita. Dan perlu kita ketahui dalam Kejadian 1 ayat 28, secara gramatikal, secara susunan tata bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kita bisa melihat di sana dikatakan, Waibarak otam Elohim, Wayomer lahem Elohim. Kata Waibarak dan Wayomer mengindikasikan bahwa Allah memberkati mereka, Allah berfirman kepada mereka, dan berkatnya itu masih akan terus berlanjut di masa depan. Artinya berkatnya itu belum putus-putus. Oke, Allah berfirman kepada Adam dan Hawa ketika itu, saat mereka masih dua orang, di dunia tidak ada siapa-siapa lagi. Tetapi firman Allah kepada Adam, ya, yang menghasilkan berkat, ya, itu berkatnya akan turun-temurun sampai kepada generasi saat ini. Jadi bukan perintahnya yang turun-temurun, ingat ya, sobat semua, bukan perintahnya yang turun-temurun untuk kita harus menikah, harus punya anak cucu, bukan. Tetapi berkatnya itu yang turun-temurun. Yaitu berkat untuk memiliki cucu, memiliki anak, untuk memiliki pasangan. Sehingga berkat dari Adam, bahkan nanti dari Nuh, ya, ketika diriset itu zaman Adam, kemudian Nuh ke Abraham, sampai menghadirkan Yesus Kristus, sampai ke kita. Itulah berkat Tuhan. Jadi masalah menikah, sekali lagi, kita tidak dituntut oleh Tuhan untuk kita harus menikah. Tetapi jika kita menikah itu adalah berkat Tuhan. Jikapun kita tidak menikah, itu pun tetap adalah berkat Tuhan. Ya. So buat kalian umur 30 belum menikah, ya, umur 29, umur 20-an masih healing, masih sibuk dengan pekerjaan kalian, ya. Terus kalian mungkin mohon maaf sedang berusaha mencari jodoh, mati-matian gitu, ya.
Sampai kalian mungkin mohon maaf harus menjual dalam tanda kutip ya, menjual bio kalian, biodata kalian, menjual foto kalian, menjual bahkan yang parah menjual harga diri ya, hanya demi mendapatkan seorang pasangan yang belum tentu itu adalah berasal daripada Tuhan. So saya katakan, stop lakukan itu. Yang diutamakan adalah kalian tanya sama Tuhan, apakah Tuhan menghendaki kalian semua, anak-anak muda, untuk memiliki pasangan. Ya, karena banyak kasus ya ketika seorang pria atau seorang wanita melihat seorang lawan jenisnya yang ganteng, yang cantik, terus dia bilang, aduh Tuhan ini pasti jodoh saya. Tuhan kalau boleh jadikan dia pasangan hidup saya. Ya, ujung-ujungnya ketika nanti sudah berkeluarga, ya sudah pacaran, harus kandas di tengah jalan dan itu membuat dia depresi. So yang harus didoakan adalah pertama, tanya Tuhan apakah ya Tuhan berkehendak saya punya sebuah keluarga. Bahkan apakah Tuhan berkehendak saya untuk punya anak cucu? Ya. Kalau anak cucu kalian, kalau pasangan hidup kalian kelak itu malah memberatkan pelayanan kalian, pengabdian kalian kepada Tuhan, maka lebih baik ya kita tidak menikah, kita tidak punya anak. Daripada itu menjadi batu sandungan buat kita menyembah atau melayani Tuhan. Tapi jika pernikahan, jika pasangan hidup kita, jika anak cucu kita itu malah mendukung pelayanan kita, pengabdian kita, maka tentu saja itu adalah sebuah berkat untuk kita boleh menikah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mohon maaf jika saya punya kesalahan atau kesilapan, dan tentu saja sobat semua yang ingin mendukung channel ini boleh subscribe dan share. Nantikan update-update selanjutnya ya, tentunya mengenai mitologi breaker. Shalom untuk kita semua.